Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Pada podcast DPRD Kabupaten Bekasi ini, saya jurnalis tribunbekasi.com, Muhammad Azam, telah bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Sarip ini, Kang Haji Sarip. Sarim Saifuddin. Pak Haji Sarim Haji Sarim Saifuddin, sarjana hukum. Gimana? Siap Bang. Sehat Bang, terima kasih Bang. Yes, ini di tengah kesibukan beliau, kita diberi kesempatan buat melakukan podcast yang memang per hari ini untuk periode 2029-2024 habis ya, bahkan per kemarin dan hari ini pelantikan untuk DPRD yang terpilih pada pileg lalu. Sebelum nanti kita menanyakan terkait selama 5 tahun menjadi DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya bisa diperkenalkan lebih dahulu di DPRD ini sosoknya atau profilnya ini udah berapa periode nih, atau mungkin terus juga di DPRD ini di komisi berapa, dan ketua fraksi Golkar juga ya, bisa dijelaskan Pak Haji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarim Saifuddin, sarjana hukum, anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi Golkar. Alhamdulillah ya, saya Haji Sarim Saifuddin menjadi anggota DPRD sudah 2 periode. Ya. Periode pertama di tahun 2014, yang kedua di tahun 2019. Ya, yang ketiga sebetulnya saya menang, ya kan. Sebetulnya saya harus terpilih, karena masyarakat yang sudah pilih saya suara paling terbanyak. Saya untuk ukuran pendapatan suara, saya suaranya suara kalau istilah juara umum, paling terbanyak. Tapi mekanismenya ya itulah politik, ya. Nah, ini juga buat pelajaran juga. Ya, yang tidak seharusnya yang menang harus dikalahkan. Yang menang juga pilihan rakyat, harus dipakai itu keputusan rakyat. Nah itu, tapi sayang ya, kita yang sudah menang ya, yang malah dikalahkan. Saya suara paling banyak, suara saya paling banyak, 14.812. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini buat pengalaman juga buat teman-teman dan generasi-generasi berikutnya. Bermain di politik itu jangan ada politik dikatakan politik curang. Ya. Yang mudah-mudahan kita harus melakukan politik yang santun, yang baik, supaya ke depan generasi juga yang ngikutin kita harus baik. Karena kita ingin memberikan pembelajaran buat generasi harus lebih baik. Ya. Jadi saya jadi anggota DPRD di Kabupaten Bekasi sudah 2 periode. Ya, dari periode pertama saya di fraksi juga ketua fraksi, ya. Dan di komisi juga saya anggota komisi 3. Alhamdulillah saya sudah 2 periode jadi komisi 3 terus. Ya. Memang saya juga ada yang masih penasaran ya, saya yang harus saya lakukan untuk amanat dari masyarakat yang sudah mengamanatkan ke saya sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah perda infrastruktur. Ya, perda infrastruktur ini mudah-mudahan ini harus lebih baik, karena yang sudah kita harapkan dengan infrastruktur di Kabupaten Bekasi, dengan harapan mungkin dari jalan-jalan dan saluran-saluran air juga, ini harus betul-betul ya kan, pengerjaan yang dilakukan oleh para kontraktor, ya ini harus juga harus lebih baik, yang harus kualitasnya yang diharapkan sama kita semuanya masyarakat Kabupaten Bekasi. Jangan belum apa-apa pekerjaan yang dihasilkan ya kan, terutama jalan belum apa-apa sudah rusak. Ya, ini harus betul-betul diperbaiki. Yang sudah kita berharap untuk perbaikan
di Perda infrastruktur ini harus lebih baik. Pak Haji Sarim, ini selama 5 tahun di periode 2019-2024 ini ada hal apa sih yang memang menjadi sorotan di DPRD terhadap pemerintah daerah, termasuk apa sih yang aspirasi apa yang selalu dibawa di fraksi Golkar di selama 5 tahun ini buat masyarakat? Untuk yang kita harapkan dari fraksi Golkar, yang diamanatkan dari masyarakat, yaitu salah satunya tadi adalah jalan, ya kan? Jalan ini kita sudah banyak perubahan status dari jalan negara, ada yang statusnya menjadi jalan provinsi, berubah menjadi provinsi peningkatannya, dan begitu juga dari status jalan desa statusnya sudah meningkat ke jalan kabupaten atau jalan kecamatan. Nah, ini juga yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jangan lagi-lagi pengerjaannya. Ya, pertama harapan masyarakat juga, masyarakat sudah mengerti dengan pemanfaatan jalan. Jadi pemanfaatan jalan ini jangan ukur, bahasa kita mah orang Cikarang nih. Jangan asal sekedar jalan jadi, ya kan, dibuat jalan. Yang penting istilahnya bisa terserap ataupun ya kan dicor ataupun diaspal, ya kan. Inilah yang harus diperhatikan bicara kualitas. Kualitas dalam artian di sini maksudnya adalah pemanfaatan daripada jalan. Jalan ini kita berharap supaya masyarakat ke depan lebih maju dalam perekonomian juga. Salah satu penunjangnya adalah jalan. Perekonomian bisa maju, jalan. Kalau jalannya lebar, ya kan, jalannya kuat, nah tentunya ini juga akan lebih baik, ya kan, pemanfaatan ke masyarakat, ya terutama jalan-jalan yang penghubung ke daerah kota Delta Mas, ya, yaitu yang menuju ke kantor Bupati dan kantor DPRD pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Ini juga salah satunya adalah jalan yang penghubung Cibeber Tegal Danas. Ini sampai sekarang ini belum selesai ini jalan. Semenjak saya periode kedua, ya kan, itu sudah dibahas pelebaran jalan Tegal Danas sampai ke Cibeber. Ini nggak tuntas-tuntas sampai akhirnya flyover yang ada di Lemah Abang, di Cibeber itu, di jembatan di rel kereta Lemah Abang, itu nggak sampai sekarang belum ada realisasinya. Ini sayang. Padahal titik kemacetan sih. Nah, padahal titik kemacetannya luar biasa. Nah, itu yang saya berharap juga kepada pemerintah daerah harus betul-betul, ya kan, untuk memfokuskan dengan pemanfaatan itu jalan. Karena jalan-jalan itu sudah dilalui oleh, ya kan, para pengusaha-pengusaha dari kawasan industri juga yang melewati daerah situ banyak, ya kan, dari Tegal Danas ke Cibeber. Selain itu apalagi yang menjadi harapan masukan yang terus disuarakan ke pemerintah daerah selain infrastruktur jalan itu? Infrastruktur jalan, ya, selain itu juga masih banyak, termasuk dengan masalah drainase. Drainase ini termasuk juga kali-kali besar, ya kan, secara pengamanan untuk mungkin normalisasinya ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai dulu kali besar orang masih jarang di Kabupaten Bekasi, ya kan. Sekarang orang banyak malah bukan besar kali, malah kecil. Nah, bagaimana nanti tidak akan kebanjiran di daerah kita kalau memang untuk saluran air, ya kan, untuk kali-kali ini bukan dibesarin malah dikecilin, malah bisa banyakan ini sudah hilang. Inilah harus ada kepedulian dari pemerintah. Kalau masyarakat yang mungkin mereka yang sedikit memahami dengan akibat itu, nanti takut kebanjiran, ya kan. Kalau masyarakat ya masih ada pemerintah, mereka juga masih belum bisa apa-apa. Kan saya masyarakat, ya kan. Kalau pemerintah mah wajar ngingetin ke si A, ngingetin ke yang lain, ya kan, supaya jangan melakukan
pengecilan kali, ya kan, pengecilan solokan, Pembangunan di bantaran situ pola ya. pembangunan di bantaran kali. Nah, ini kan harus diingetin sama pemerintah. Kalau pemerintah sendiri artinya membiarkan, contohnya, Iya. ya kan, termasuk Kali Cikarang. Yang sudah menjamur di mana? Nah, Kali Cikarang dulu itu lalu lintasnya pakai, ya kan, perahu. Perahu. Kita dari Sukatani mau ke Cikarang, Daerah iya kan? Sukatani, Itu Cikarang. masih lalu lintasnya masih sebagian pakai perahu. Mm-mm. Saya ngalamin itu, ya kan? Termasuk jalan Kali Ciherang, Mm-mm. Masih pakai Kali Ciherang, transportasi pakai Kali perahu Tanah tuh. Merah itu, ya kan? Itu masih pakai perahu, ya. Nah, ini sekali lagi mungkin saya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Bekasi harus bisa memperhatikan dengan manfaat itu. Ya, harusnya bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat, ya kan? Yang tadinya bantaran kalinya besar, lebar, ya kan? Kenapa ini dimanfaatkan oleh warga-warga untuk, ya kan, tempat tinggal, hunian, yang akhirnya juga lama-lama mereka juga sulit. Pas diusirnya atau diusirnya susah untuk gitu ya. bahasa diusirnya sebetulnya nggak perlu diusir kan. Iya. Karena itu ya kan kita harus menyadari jangan sampai istilah garapan, ya kan, semuanya jadi milikan. Ya kan. Awalnya pertama bahasa saya mah daripada nganggur. Garap Iya kan, garap dulu. buat kebun gitu. Buat kebun, pertanian-pertanian, palawija, ya kan. Yang akhirnya dibangun hunian. Setelah dibangun hunian, semuanya kita kesulitan. Untuk bagaimana dengan pengembangan jalan, bagaimana dengan normalisasi kalinya, Iya. ya, dengan kita mengambil lumpur dan mungkin kotoran-kotoran yang ada di kali ini kan kita harus buang ke bantaran kali dulu pengamanannya, ya kan? Nah itu kira-kira mungkin seperti itu, Bang. Pak Haji, selama 5 tahun ini ada khususnya di Komisi 3 ya, perda apa yang memang sangat bermanfaat yang dihasilkan gitu buat masyarakat yang memang dari inisiatif DPRD gitu Pak, jadi Komisi 3. Ya, tadi saya sampaikan perda yang sangat bermanfaat adalah perda, ya kan, perbaikan untuk infrastruktur itu. Oh, udah ada perdanya itu ya. Iya kan. Nah itu yang betul-betul harus betul termanfaatkan buat masyarakat. Jadi jangan sampai ada perubahan dan perbaikan itu ternyata hasilnya tidak melakukan perbaikan. Kalau spesifik isinya itu apa sih? Apa isi dalam perda yang soal infrastruktur itu apa sih yang poin-poinnya itu? Ya, Jadi poin-poinnya intinya adalah bicara ya tadi yang saya sampaikan, bicara kualitas. Ya kan? Yang tadinya mungkin masih banyak sembarang juga asal-asalan, ya kan? Nah, ini kan tentunya harus diperbaiki dengan mutu yang harus lebih baik. Karena dengan kapasitas sekarang berbeda dengan dulu-dulu mungkin. Ya kan, buatannya mungkin kalau dulu yang kita lewatin jalan-jalan itu udah banyak kawasan industri ya sekarang kan. tidak ada mobil-mobil kontainer. Kalau sekarang kan jalan-jalan Kabupaten kayak juga provinsi, dilintasi kabupaten ini udah kontainer ya kan sudah terlewati kontainer-kontainer besar. Secara otomatis kekuatan mutu kualitasnya itu harus diperhitungkan. Itu Pak Haji, dari tadi poin-poin tadi yang dari fraksi Golkar ya. Sebenarnya seperti apa sih misalnya periode 5 tahun ini kan mungkin silih berganti kepemimpinan bupati ya karena berbagai faktor, ada yang meninggal, COVID, ada yang terjerat kasus termasuk kan. Nah itu gimana itu di dalam berjalannya kerja dari DPRD ini untuk terus mengawasi dari kepala daerah atau bupati di Kabupaten Bekasi ini, walaupun silih berganti gitu kan. Kalau untuk masalah bergantinya kepala daerah, ya baik kepala daerah definitif ataupun PJ, pejabat sementara, kita sebagai anggota DPRD ya mengikuti, mengimbangi, ya kan, dengan program-program pemerintah daerah, baik ya tadi ada sifatnya bentuknya ada inisiatif daripada dewan sendiri ataupun dari ya kan eksekutif itu sendiri.
memang kita harus tetap sebagai musbida di daerah Kabupaten Bekasi, memang harus ada kekompakan dan harus ada kebersamaan untuk bagaimana yang menjadi harapan pemerintah ini untuk dalam bentuk pembangunan ya terbukti buat masyarakat harus lebih baik. Gitu Bang. Siap. Pak Haji, sebelum nanti closing statement, ada dua hal yang ingin ditanyakan. Selama 5 tahun ini, menurut Pak Haji, selama 5 tahun ini, ada hal-hal apa aja yang memang belum berubah di Kabupaten Bekasi, dan ada hal apa aja yang memang sudah ada berubah atau diperbaiki mungkin dari segi apa poin-poin intinya itu? Kalau untuk perubahan sih ya tahun demi tahun ada perubahan. Iya. Dari segi pembangunan ada perubahan. Karena ya tadi daerah-daerah juga yang belum mungkin dari segi pembangunan jalannya, sekarang di Kabupaten Bekasi mungkin sudah ya kan sudah banyak yang artinya sudah tercor jalan. Iya. Terus termasuk kali-kali ini juga memang itu harus diperbaikinya, juga harus ada perbaikan. Ya kalau untuk perbaikan mah ada lah. Ya kan perkembangan ada. Cuma yang memang harus ada perbaikan Signifikan ya gitu kan signifikan itu tadi ya kan. Saya sangat menyayangkan dengan pemerintahan hari ini belum ada bisa melakukan ketegasan. Ya kan? Ketegasan dalam tadi ya kan penempatan tanah-tanah yang kategori tanah tanggul, ya kan. Nah, ini yang negara lah ya, gitu yang ya. tidak tanah negara ini ya yang secara pemanfaatannya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semuanya, bukan perorangan Iya. ataupun kelompok, ya. Jadi semuanya ini masyarakat bisa merasakan dengan manfaat jalan, supaya dengan jalan baik, lebar, ya. Artinya semuanya bisa bisa memanfaatkan jalan itu. Jadi kayak petani-petani juga mungkin bisa menunjang untuk petaninya, selain pedagang-pedagang. Petani juga akan sangat mementingkan sekali untuk transportasi hasil panen. Ya, Aksesnya ini ya. aksesnya. Karena kalau memang apalagi pada waktu nanti musim hujan, ya kan, akses jalan ini belum selesai, bagaimana mereka bisa menjual hasil panen akan lebih mahal. Kalau jalannya masih belum ada pengerasan, apalagi ya kan belum ada diapa-apain. Nah, ini harus betul-betul dibantu masyarakat. Ya tidak seharusnya masyarakat Kabupaten Bekasi jalan-jalan ini masih ada yang belum dicor. Ini harus ya kan. Harus, karena yaitu tadi untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Bekasi harus berkembang. Gitu, harus maju. Ya kan, bagaimana dengan semboyan masyarakat Bekasi harus masyarakat yang menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warbun gopur, iya kan? Kalau memang ya penunjang-penunjangnya ini belum bisa untuk menunjang yang lebih maksimal. Kalau di luar bidang infrastruktur, apa aja yang memang masih menjadi PR di Kabupaten Bekasi? Untuk yang masih PR ya Soal SDM atau soal yang lain itu? ya SDM ya memang masih banyak SDM di kita juga masih perlu dibantu, ya kan, berkaitan dengan sarana dan prasarana juga. Iya kan? Infrastruktur juga intinya. Iya kan, infrastruktur kembali, termasuk bangunan-bangunan sekolah, sarana pendidikan ini. Jangan hari ini antara pendidikan negeri dengan swasta, negeri ketinggalan. Ini kan juga berakibat dengan bicara kualitas. Kasihan masyarakat kita, ya kan, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Bagaimana mereka bisa menikmati sekolah yang lebih bagus, lebih baik secara ya kan hasilnya. Sementara dengan fasilitas itu sendiri tidak diberikan penunjangan yang lebih baik. Gitu, Bang. Siap. Terakhir, Pak Haji, sebagai closing statement ini apa pesan yang ingin disampaikan masyarakat Kabupaten Bekasi maupun juga pemerintah daerah, termasuk dewan-dewan baru yang terpilih nih, ada pesan yang disampaikan, Pak Haji? Pesan saya mungkin untuk
teman-teman dewan yang baru ya mudah-mudahan bisa melanjutkan ya kan, untuk sinergitas dengan pemerintahan ya kan, dengan eksekutif, antara eksekutif dan legislatif. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan-perencanaan yang belum ya kan, yang belum tertuntaskan ini bisa dituntaskan, bisa dilanjutkan. Salah satunya tadi jalan Tegal Danas Cibobar. Ya kan, ini sangat menyayangkan karena untuk untuk flyovernya itu sudah jadi. Sudah jadi, kalau jalannya sendiri ini belum dibebasin ya dari warga untuk pelebaran jalannya, bagaimana untuk jembatan ini bisa untuk terrealisasi akan dibangun? Kan sayang itu. Anggaran ini jangan tersia-siakan yang sudah dianggarkan. Gitu, Bang. Ya mudah-mudahan ini teman-teman bisa menindaklanjut ya kan. Lain-lainnya mudah-mudahan secara pemanfaatan ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa untuk lebih manfaat lagi buat masyarakat Kabupaten Bekasi ya untuk di bidang pembangunan, dan mudah-mudahan perekonomian di Kabupaten Bekasi juga lebih maju, dan anak-anak kita juga dari segi pendidikan tadi jangan bicara ketinggalan, bicara kualitasnya ya dengan pendidikan-pendidikan di antara swasta dengan negeri. Ya, itu saja mungkin. Pesan buat masyarakat sendiri? Pesan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi ya mudah-mudahan kita tetap menjaga kerukunan ya kan, kebersamaan. Ya mudah-mudahan dengan kerukunan kebersamaan saling kita mengingatkan, saling kita bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan ini yang menjadi harapan dan kenyataannya mudah-mudahan bisa terbukti dan bisa kita nikmati semenjak kita masih hidup. Ya, secara pemanfaatan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Gitu, Pak. Siap, terima kasih. Itu tadi sahabat Tribun Bekasi, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Podcast kali ini bersama Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Pak Haji Sarim Saipudin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.